tribes of religious refugees from India invaded Bali. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan gelap. Di depan kamu moncong senjata dan sepasang mata asing menuntut satu hal, sebuah informasi. Jika kamu berbicara, kamu selamat, namun ribuan rekan kamu di luar sana akan kehilangan nyawa. Jika kamu diam, kamu harus bersiap menghadapi konsekuensi paling buruk yang bisa diterima oleh seorang manusia. Pilihan mustahil inilah yang harus dihadapi oleh seorang perempuan biasa bernama Raharti. Seorang pejuang di balik layar yang memegang kunci keselamatan ribuan gerilyawan Republik Indonesia. Inilah kisah keteguhan hati yang mengguncang sejarah namun perlahan terlupakan oleh zaman. Ketika badai agresi militer berkecamuk dan kota-kota bersimbah duka, hutan-hutan berbisik menjadi benteng terakhir para pejuang. Di sanalah Raharti merajut baktinya. Ia bukanlah panglima dengan tanda jasa di dada. Bukan pula konseptor perang yang namanya megah di buku sejarah. Raharti adalah nafas penghubung. Ia membelah sunyi malam sebagai kurir logistik dan membawa pesan rahasia. Di dalam ingatannya tersimpan peta hidup, titik persembunyian, jalur rahasia hingga nafas terakhir dari strategi gerilya. Raharti adalah kotak Pandora yang menyimpan detak jantung perjuangan di wilayahnya. Namun takdir kerap kali cemburu pada kedamaian. Dalam sebuah kepungan kabut yang mencekam, langkah kakinya terhenti. Raharti terjatuh ke tangan musuh. Di ruang interogasi yang dingin, musuh menyadari bahwa mereka tidak sekedar menangkap seorang wanita, melainkan sebuah kunci emas penentu kemenangan. Satu kalimat saja dari bibir Raharti mampu meruntuhkan benteng gerilyawan dalam semalam. Ujian pun dimulai. Awalnya mereka menaburkan janji manis tentang kebebasan dan hidup yang nyaman. Namun Raharti bergeming, tatapannya lurus seolah menembus dinding ruangan dan menembus waktu. Tetapi ia memilih bungkam. Ketika rayuan gagal, kegelapan mulai meraba ruangan itu. Tekanan demi tekanan fisik yang melampaui batas kemanusiaan mulai menghujani tubuhnya. Logika dunia mengatakan, bicaralah, sebut satu nama saja dan derita ini akan usai. Namun hati kecil Raharti melihat hal lain. Di balik pundaknya yang bergetar ada ribuan harapan ibu, ratusan senyum anak-anak, dan nyawa para pemuda yang sedang berdoa di dalam gelapnya hutan. Jika ia membuka mulut, rahasia itu akan berubah menjadi sungai darah. Hingga detik di mana raganya tak lagi mampu menopang beratnya siksaan, hingga hembusan nafasnya melambat, Raharti tetap memeluk erat janjinya pada Ibu Pertiwi. Tidak ada satupun kata hianat yang lolos dari bibirnya yang keluh. Tidak ada satupun koordinat yang ia gadaikan demi nyawanya sendiri. Raharti mengunci rapat rahasia itu, lalu membawanya pergi dalam keabadian. Ia gugur dalam kesunyian yang paling sunyi, namun dari kebungkamannya yang megah itu, ribuan gerilyawan Indonesia bernafas lega. Mereka selamat, mereka terus melangkah untuk merebut fajar kemerdekaan yang hari ini kamu dan saya nikmati. Sejarah seringkali hanya mengingat mereka yang berteriak lantang di podium atau memegang pedang di medan laga. Namun kemerdekaan ini nyatanya juga ditegakkan oleh ketabahan jiwa-jiwa yang memilih senyap seperti Raharti. Seseorang yang membiarkan dirinya hancur agar sebuah bangsa bisa lahir dan berdiri tegak. Setelah mendengar kisah ini, apa yang berkecamuk dalam hati kamu? Tulis perasaan kamu di dalam komentar di bawah. Mari kita jaga agar api ingatan ini tidak padam. Klik like, share, and subscribe sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang terlupakan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di narasi pahlawan berikutnya.